Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh dihimpun Tuhan. Kita boleh memasuki kehidupan di hari Sabtu pada tanggal 22 Januari tahun 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kita. Ya baik, kita akan mulai perenungan pagi kita, namun sebelumnya mari bersama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucapkan syukur kami yang tidak ada henti-hentinya. Kami bersyukur dengan sangat luar biasa sebab Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh berada di pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan boleh menjaga istirahat malam kami dan di pagi hari ini kami diberikan kekuatan. Kami diberikan nafas kehidupan anugerah Tuhan yang tetap boleh kami rasakan. Bapa dalam kerajaan sorga, ketika kami di Sabtu pagi hari ini, jemaat Tuhan yang hadir dalam perenungan pagi, kami bersama ingin merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan hadir dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5, ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-45. Injil Matius pasal 5 ayat 43 hingga ayat 45, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Ya, orang yang bersikap baik kepada kita, maka kita pasti akan merespon, kita akan membalasnya dengan baik juga. Sedangkan orang yang berbuat jahat dan melukai hati kita, maka respon kita mungkin membenci, kita mungkin memusuhi orang yang sudah menyakiti hati kita. Apakah perkataan ini benar, Bapak Ibu Saudaraku, sesuai dengan realita yang ada? Kalau saya pribadi, saya mengatakan iya, karena saya pernah di posisi seperti ini sebagai manusia. Tapi dalam firman Tuhan di hari ini, mari bersama kita belajar lewat pembacaan kita dan kita merenungkan apakah itu benar atau tidak. Nah, kalau kita memang setuju dengan respon kalau orang baik kepada kita, maka kita akan baik. Kalau orang jahat melukai hati kita, maka kita juga akan menjahati, memusuhi. Nah, prinsip ini seperti ajaran lex talionis, yaitu seperti ungkapan, wah kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain sebagainya. Nah, prinsip ini memperlihatkan untuk melakukan pembalasan secara berlebihan. Kalau orang sudah menyakiti saya, wah saya harus ganti membalasnya. Namun, inilah pandangan dunia. Kita baca di ayat yang ke-43. Ketika dunia mengatakan, kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ini pandangan dunia. Ayat ini adalah pandangan para nabi atau secara garis besarnya merupakan pandangan dunia tadi. Mereka hanya akan mengasihi jika berada dalam satu kelompok saja, gengnya saja, atau orang yang mengasihi dia saja. Ini hukum yang diajarkan manusia, saudaraku. Tapi bagaimana hukum yang diajarkan Tuhan ternyata berbeda. Hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ternyata dituliskan pada ayat yang ke-44, yaitu mengajarkan kasih. Saya akan bacakan bagi kita semua di ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus dalam pengajarannya di bukit menegaskan kepada semua orang yang mendengarkan khotbahnya, termasuk kita juga di pagi hari ini, kita selaku orang percaya yang beriman kepada Kristus, apa yang hendak Tuhan tegaskan agar kita mengasihi semua orang. Kita bukan hanya mengasihi karena kita berada satu geng, satu marga, satu kelompok. Bukan mengasihi karena orang tersebut sudah baik kepada kita. Namun ternyata dalam teks bacaan kita hari ini jauh dari itu, saudaraku. Kita harus berjalan keluar dari pemikiran itu. Bagaimana kita harus mengasihi?
orang yang sudah melukai, orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan dikatakan selain mengasihi, kita juga mendoakan mereka yang telah berbuat jahat. Wah, nampaknya secara manusiawi ini sulit. Tuhan tidak pernah membuat penyekat dalam menyatakan kasih-Nya. Karena kita adalah ciptaannya. Di ayat yang ke-45 dikatakan di situ bahwa Bapamu di surga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Jadi tidak ada sekat Tuhan memberikan matahari hanya kepada orang baik saja atau kepada orang baik jahat saja, tidak. Tapi Tuhan memberikan kasih-Nya, mengasihi semuanya, yaitu orang-orang yang sudah mengasihi dirinya, bahkan yang belum mengetahui Tuhan. Kalau kita mengikuti cara pemikiran dan duniawi memang sulit. Tapi bagaimana ketika kita mau untuk mengampuni, kita melihat Yesus. Tuhan Yesus saja orang berdosa dia ampuni. Kita yang penuh dengan harusnya kita yang menerima hukuman, Tuhan Yesus ganti. Jadi tidak ada penyekatan kasih Tuhan itu. Maka dari itu kita sebagai ciptaannya tidak boleh membuat sekat dengan yang lain. Maka dari itu kita sebagai ciptaannya kita mencontoh apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Bahwa kita harus mengasihi, harus mengampuni sesama kita yang sudah melukai hati kita. Yang membuat hati kita tidak enak. Pertanyaannya bagaimana mungkin kita harus mengampuni. Sedangkan hati kita, perasaan hati kita ini ada dalam dendam, penuh amarah. Apa maksud Tuhan berkata dan mengajarkan hal demikian? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang baik dan jahat. Semuanya itu baik menurut Tuhan. Tuhan gak pernah menggolongkan mana ciptaan yang baik, mana ciptaan yang jahat. Semua manusia adalah ciptaan baik, yang terbaik dalam Tuhan. Saya dan juga Bapak Ibu Saudara adalah ciptaan yang terbaik dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya, karena kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita spesial. Namun, apa yang membuat orang bisa berbuat jahat? Yang membuat orang bisa berbuat jahat adalah pikiran dan hati manusia masing-masing. Pikiran dan hati manusia yang mungkin dikuasai oleh iblis, roh-roh jahat sehingga mendorong manusia untuk berbuat dosa, untuk melukai hati sesama, bahkan juga melukai hati Tuhan. Itulah akibat jika kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kehidupan kita akan semaunya sendiri. Kita akan gampang untuk melukai hati sesama kita dengan perilaku dan perasaan kita yang mungkin tidak terkontrol. Namun kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan pasti sendiri yang akan memberikan hikmat-Nya. Rohnya Tuhan tinggal dalam hati kita. Roh dan hikmat Tuhan memberikan kebijaksanaan, mampu melihat mana yang baik dan mana yang tidak. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang sama-sama pernah berbuat dosa. Kita memiliki dosa pelanggaran masing-masing. Mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah berbuat jahat, ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Namun di sisi lain kita harus mengerti bahwa kita juga pernah menyakiti hati sesama dan kita juga pernah berbuat jahat kepada sesama kita. Tapi Tuhan datang menebus dosa kita bagi kita semua. Tanpa terkecuali baik mereka yang baik, mereka yang jahat, Tuhan datang menebus semuanya. Kalau kita memiliki dendam dengan orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, prinsipnya seperti ini. Bencilah perbuatannya, tapi jangan benci manusianya. Jangan benci orangnya, tapi benci perbuatannya yang sudah melukai. Dan teruslah mendoakan mereka, agar mereka yang menyakiti kita mengalami perubahan dan perdobatan melalui kuasa Roh Kudus. Sebab inilah ciri kedewasaan iman pengikut Kristus. Mintalah Tuhan dan percayalah kepada Roh Tuhan untuk memampukan dan mengampuni semua orang yang telah melukakan hati kita. Selamat untuk mengampuni, selamat untuk memiliki hati yang besar untuk mengampuni, sebab Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami, mengasihi musuh kami yang telah berbuat jahat kepada kami. Biarlah kami juga menyadari bahwa posisi kami juga pernah melukai hati orang. Tuhan datang, menebus, Tuhan hadir sebagai Juru selamat bukan kepada orang yang baik saja, bukan kepada orang jahat saja, tetapi sama-sama kepada orang-orang di keduanya ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik, sehingga karena kebaikan Tuhan yang tidak tersekat oleh golongan,
oleh apapun kami juga itu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ketika di pagi hari ini kami hendak melanjutkan serangkaian aktivitas kami, biarlah Tuhan yang berjalan bersama dengan kami sehingga kami tetap kuat, kami tetap semangat, dilindungi dan disertai Tuhan untuk menapaki kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, berjalanlah bersama kami, karena kami siap melanjutkan segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.